Kita membaca pertama dari Genesis atau kitab Kejadian pasal yang ke 29 ya. Kita baca dari ayat 6 terus sampai dengan ayat yang ke 31 ya. Katanya kepada mereka, selamatkah ia? Jawab mereka, selamat. Tetapi lihat, itu datang anaknya perempuan, Rahel, dengan kambing dombanya. Lalu kata Yakub, hari masih siang, belum waktunya untuk mengumpulkan ternak. Berilah minum kambing dombamu itu, kemudian pergilah mengembalakannya lagi. Tetapi jawab mereka, kami tidak dapat melakukan itu selama segala kumpulan binatang itu belum berkumpul. Barulah batu itu digulingkan dari mulut sumur dan kami memberi minum kambing domba kami. Selagi ia berkata-kata dengan mereka, datanglah Rahel dengan kambing domba ayahnya, sebab dialah yang menggembalakannya. Ketika Yakub melihat Rahel, anak Laban saudara ibunya, serta kambing domba Laban, ia datang mendekat, lalu menggulingkan batu itu dari mulut sumur dan memberi kambing domba itu. Kemudian Yakub mencium Rahel serta menangis dengan suara keras. Lalu Yakub menceritakan kepada Rahel bahwa ia sanak saudara ayah Rahel dan anak Ribka. Maka berlarilah Rahel menceritakannya kepada ayahnya. Segera sesudah Laban mendengar kabar tentang Yakub, anak saudaranya itu, berlarilah ia menyongsong dia, lalu mendekat dan cium dia, kemudian membawanya ke rumahnya. Maka Yakub menceritakan segala hal itu kepada Laban. Kata Laban kepadanya, sesungguhnya engkau sedara-sedaging dengan aku. Maka tinggallah Yakub padanya. Kemudian berkatalah Laban kepada Yakub, masakah engkau adalah sanak saudaraku, engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma. Katakanlah kepadaku apa yang patut menjadi upahmu. Laban mempunyai dua anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea dan lebih muda namanya Rahel. Lea tidak berserita, tetapi Rahel itu elok sifatnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel, anakmu yang lebih muda itu. Sahut Laban, baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain, maka tinggallah aku. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja, karena cintanya kepada Rahel. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, berikanlah kepadaku engkau istriku itu, sebab jangka waktu telah gelap, supaya aku akan kawin dengan dia. Lalu Laban mengundang semua orang dan mengatakan kepadanya. Tapi pada waktu malam dia tinggallah Lea anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub. Maka Yakub pun mengambil dia. Lagi pula Laban memberikan Zilpa, budaknya perempuan kepadanya, anaknya itu menjadi budaknya. Tetapi pada waktu pagi, apa itu ya lalu bermasalah Yakub kepada ya, apakah Yakub berbuat terhadap aku ini bukankah untuk mendapatkan Rahel aku bekerja mengapa engkau menipu aku? Jawab Laban, dia sangat berbuat demikian di tempat kami, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada anak itu. Genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini. Kemudian anakku yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah, asal engkau kerja pula padaku 7 tahun lagi. 8. Maka Yakub berbuat demikian, ia menggenapi ke-7 hari perkawinannya dengan Lea. Kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel anaknya itu menjadi istrinya. Dari itulah Laban memberikan Bilha budak perempuan kepada Rahel, anaknya itu menjadi budaknya. Yakub mengambil anak juga, udah 30 kali ya. Iya, tetapi menghadiri Rahel juga, malah ia lebih cinta pada Rahel daripada kepada Lea. Demikianlah ia bekerja pula pada Laban. Ya, so kalau kita melihat ini ya, cerita tentang Lea di dalam Genesis, di dalam kitab Kejadian ini kita melihat gambaran kehidupan manusia yang rumit ya, dan itu juga dicatat oleh Alkitab gitu. Kita berkali-kali mengatakan ini ya, Alkitab itu kitab yang realistis, jadi menulis kehidupan manusia apa adanya, termasuk cacat celah, tapi juga pengharapan ya, termasuk kebencian, tapi juga cinta,
termasuk iri hati, tapi juga keluasan hati dan seterusnya dan seterusnya. Gitu. Kalau kita melihat di sini sudah dari gambaran awal itu ya, ini kan sangat mirip dengan cerita. Kalau di dalam Kejadian kan sudah bisa mendapati gambaran-gambaran yang mirip kayak gitu ya, seperti kayak ceritanya terulang. Misalnya Abraham yang pernah ke Mesir, lalu terus kemudian dia takut istrinya Sarah, lalu terus kemudian terulang lagi dengan Ishak dan Rebeka, kejadiannya sangat-sangat mirip. Sudah juga mendapati dalam cerita ini ya, pertemuan antara Yakub dan Rachel itu sangat mirip dengan pertemuan Ishak dan Rebeka atau dan Ribka ya. Maksudnya kalau sudah lihat di sini, saya assume sudah kenal ya cerita Flona ini kan, maksudnya Rachel, ya apalagi tadi kita baca sekali lagi dan juga cerita-cerita berikutnya gitu. Tapi sebenarnya kalau sudah lihat di dalam perjumpaan pertama ya, yang berjumpa pertama kali itu sebetulnya Rachel gitu, bukan Lea. Maksudnya kalau mau bicara tentang providensia ya, ini rumit saya memahami. Maksudnya nggak segampang gambaran linear seperti yang kita mau. Semuanya juga di dalam providensia dan ketetapan Tuhan. Ya, tapi kalau sudah lihat itu ceritanya rumit gitu, nggak segampang seperti yang kayak kita mau atau gambaran ideal yang kita mau baca atau kita mau tangkap gitu. Maksudnya pertama kali perjumpaan ini kan antara Yakub dan Rachel ya, sama seperti Ishak yang juga menjumpai Rebeka. Terus di sini ada pertolongan daripada Yakub dan Rachel. Terus adalah yang pertama dia di dalam bahasa Inggris itu ayat ke-12, she ran and told her father. Dia segera memberitahukan kepada ayahnya. Tapi kita tahu Laban seperti apa gitu ya. Jadi dia bukan cuma mau anak yang kedua ini yang menikah, tapi juga anak yang pertama. Perjumpaan Yakub dengan Rachel ya, terus kemudian membawa dia kepada perjumpaan dengan Laban, yaitu ini ya, yaitu ayah dari Rachel tapi juga ayah daripada Lea. Lalu kalau sudah melihat di dalam ini ada ayat yang menarik ya, setelah Laban mengatakan kalimat positif, surely you are my bone and my flesh. Kita ini keluarga ya keluarga gitu ya, tapi urusan dagang ya urusan dagang lain lagi. Kadang-kadang lebih rumit dia dagang sama keluarga. Ini bukan pengalaman pribadi, by the way. 15, ini kalimat yang menarik ya. Laban said to Jacob, because you are my kinsman, should you therefore serve me for nothing? Kamu kan ini, apa bahasa Indonesia apa? Darah daging ya, apa ngomong kinsman? Masih anggota keluarga gitu ya, masih family gitu ya. Apa? Sanak saudara. Masa kamu melayani aku for nothing ya? Tell me what shall your wages be. Diajak hitungan gitu. Diajak jadi apa ya? Ini ada kerja, terus kemudian ada reward gitu dalam hal ini. Dan yang ini di dalam gambaran ya, secara keseluruhan gitu ya. Kalau sudah lihat kan setelah ditanya kalimat seperti ini, terus kemudian Yakub juga somehow terchallenge. Meskipun ayat 17 memang ada memberikan gambaran Leas itu Leas eyes ini apa matanya itu nggak berseri ya bahasa Indonesia, atau lemah, nggak bersinar gitu. Tapi Rachel itu beautiful in form and appearance, bahasa Indonesia agak sedikit bebas ya terjemah ini ya, di dalam sikap dan apa itu parasnya ya. Sebenarnya lebih tepat di dalam form, di dalam bentuknya gitu ya. Kita ngerti lah kalau perempuan bentuknya indah itu sudah ngerti lah maksudnya apa gitu. Itu enggak necessarily korespon dengan sikap ya gitu. Bukan penampilan, bentuk gitu maksudnya. Bentuk tubuh maksudnya. Masa nggak kayak gini nggak ngerti sih? Masa saya mesti terangin sih? Bener lah. Aduh. Atau pura-pura nggak ngerti atau gimana? Rachel itu cantik di dalam bentuknya ya, dan di dalam apa itu parasnya itu betul, maksudnya mukanya, di dalam penampilannya ya. Tapi kalau di dalam bentuk itu loh ya, di dalam bahasa Indonesia kan tulis sikap ya, itu satu terjemahan agak bebas sebetulnya gitu. In form and appearance ya. Lalu Yakub ini mencintai Rachel ya karena form and appearance. Orang yang menarik form and appearance ya
ini ya, sudah dapat satu berkat gitu di dalam kehidupannya dari Tuhan gitu. Nah di dalam kehidupan kita kalau bisa ya semuanya gitu ya, dapat suami yang baik, terus kemudian anak pinter-pinter, rumah besar, gerejanya juga sehat dan sebagainya. Kita maunya semua gitu ya, tetangganya semuanya malaikat dan seterusnya gitu. Kenyataannya sih enggak gitu. Maksudnya kalau kita hidup kayak begitu kayaknya kita jadi kayak mungkin nggak perlu Tuhan kali ya. Susah sekali masih bisa ada Tuhan di dalam kehidupan orang yang seperti itu karena terlalu perfect gitu ya, kehidupannya itu terlalu mulus gitu ya. Saya pernah ketemu orang kayak gini yang nyaris kayak semuanya perfect gitu lah, boleh dibilang semuanya itu perfect dan sulit sekali ya orang seperti itu untuk memiliki kerendahan hati dan sebagainya. Memang sangat sulit, luar biasa sulit. Demikian juga di dalam cerita Rachel, kalau sudah melihat ya di dalam kehidupannya, yang nggak segampang seperti yang dia mau gitu. Yang menarik kan komplikasinya itu sebenarnya yang ketemu pertama sekali lagi itu kan Rachel, bukan Leah gitu kan. Tapi ini somehow juga gara-gara ayahnya gitu ya. Ya Alkitab nggak mencatat sih ayahnya ini lebih mencintai Leah atau Rachel ya. Mungkin mencintai dua-duanya dan mau dua-duanya nikah kayak gambaran seorang orang tua yang kepingin anaknya dua-duanya laku gitu ya dalam hal ini. Jadi kalau cuma Rachel tok yang gede nggak ini gimana gitu, lebih tua dan belum nikah lagi sebagainya, diatur demikian rupa dan seterusnya gitu ya. Mungkin pikirannya cuma sekedar supaya Leah dan Rachel dua-duanya bisa menikah gitu, meskipun juga menikah dengan orang yang sama ya, sudah pokoknya menikah gitu. Cuma kalau sudah melihat di dalam bagian ini ya, Yakub terus kemudian seperti kayak menjawab ayat yang ke-15, tell me what shall your wages be ya, upahmu itu apa gitu. Terus kemudian Yakub menjawab, I will serve you 7 years for your younger daughter Rachel. Jadi Rachel ini seperti kayak dibeli gitu ya. Rachel ini kayak seperti ditukar dengan kerja keras ya. Maksudnya ini sesuatu yang didapatkan. Memang kalau kita lihat secara positifnya didapatkan dengan susah payah gitu ya. Itu pun juga setelah susah payah kayaknya belum dapat juga gitu. Tapi ini loh, barternya ini loh. Jadi Yakub itu deliver ini ya, jasanya dia kerja. Lalu terus kemudian dia berhak mendapatkan Rachel. Ya. Whether ini adalah satu cara yang benar ya di dalam pernikahan dan sebagainya gitu. Nah kalau sudah melihat kan ada bedanya ya di dalam cerita Rachel, cerita Leah. Kita tahu akhirnya yang dikasih di sini ya menjadi upah. Akhirnya kan bukan Rachel gitu ya, tapi Leah gitu. Jadi Yakub kerja susah, akhirnya dapatnya apa? Ya upahnya itu, kalau mau hitung-hitungan soal upah, ya sudah dapat Leah gitu. Rachel tuh nggak bisa dibeli. Dan di dalam cerita ini ya, saya nggak tahu sudah notice atau enggak gitu. Mungkin kan kita pikir kalau kita baca secara sederhana seperti kayak dia kerja 7 tahun, terus kemudian dikasih Leah, terus dia kerja 7 tahun lagi, dia dikasih Rachel gitu kan ya. Well in fact sebetulnya itu setelah Leah, terus di dalam 7 hari Rachel dikasih, baru dia kerja 7 tahun gitu. Jadi ada beda antara Rachel dan Leah. Dan pengertian Leah itu benar-benar upahnya dari perspektif ini ya, kejadian sesungguhnya. Yang gak diarahkan Yakub sih gitu. Leah itu betul-betul upah kerjanya Yakub ya. Tapi Rachel itu diberikan terlebih dahulu, baru setelah itu dia kerja gitu. Saya nggak tahu, saya interpret too much atau enggak. Tapi bagian ini penting ya, kalau dari perspektif kita dikaitkan dengan keselamatan. Dan bukan cuma dengan keselamatan, dengan kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita, kalau sudah perhatikan gitu, Tuhan itu nggak pernah berutang kepada kita. Dia selalu memberikan kepada kita terlebih dahulu, baru setelah itu kita yang balas. Dia punya kebaikan, cinta kasih, dan sebagainya. Nggak pernah kita beli. Anugerah Tuhan itu nggak ada ceritanya gitu, nggak dan juga nggak pernah mungkin. Makanya di sini juga Yakub sebetulnya nggak bisa membeli Rachel gitu ya. Kalau mau hitung-hitungan upah, ya udah dapatnya Leah gitu. Tapi Leah di dalam posisi sulit seperti ini ya, terus bukan berarti terus kayak gambaran tuh semuanya item terus kena kutuk karena sini senternya adalah Rachel gitu. Maksudnya ini adalah romantic love between Jacob and Rachel. Mungkin Pak Yadi sudah pernah bahas bagian ini ya, kali kayak saya nggak perlu terlalu bahasa banyak gitu. Maksudnya ada pemeliharaan Tuhan yang khusus untuk Leah pasti gitu di tengah-tengah ini, di tengah-tengah kesulitannya, di tengah-tengah nelongsone gitu ya.
sampai akhir sebetulnya kita bisa mengatakan dia nggak bisa memenangkan cinta daripada Yakub ya, karena Yakub itu mencintai Rachel. Yakub tertarik pada Rachel. Kalau Alkitab nggak terlalu bilang negatif juga, tapi paling nggak alasannya itu sangat jelas dibilang oleh Alkitab. Maksudnya Rachel was beautiful in form and appearance. Jacob loved Rachel. Alkitab cuma ngomong kayak gitu. Jadi Rachel itu cantik di dalam bentuknya dan di dalam parasnya, dan Yakub mencintai Rachel gitu ya. Maksudnya gini kita baca ayat ini ya, dalam pengertian gini. Yakub mencintai Rachel karena apa? Ya karena bentuknya dan karena parasnya kan ya. Bahasa Indonesia agak diselamatkan itu sikapnya gitu. Sikap apa? Merampas buah judaim atau sikap apa? Saudara baca nggak ini cerita berikutnya gitu? Sikap apa gitu maksudnya? Sikap yang bisa barter ini barter Yakub suruh. Jadi bahasa Indonesia ini nggak tahu terjemahan sikap itu mau kemana sebetulnya. Itu terjemahan ada ideologis ya kalau kita melihat. Maksudnya gini loh, kita nggak perlu menyelamatkan Yakub ya, mencintai Rachel karena Rachel itu cantik. Sudah Alkitab bilang gitu, sudah kita bilang gitu aja. Jangan ditambah-tambahin seperti kayak. Tapi sebetulnya Yakub masih tertarik ada satu inner beauty di dalam. Kita nggak pernah ngomong itu, nggak ngomong inner beauty di sini. Yang diomong form and appearance sudah titik gitu maksudnya. Ini great patriarch loh. Maksudnya Abraham, Ishak dan Yakub ya. Dan Yakub ini tertarik karena Rachel itu menarik form and appearance gitu. Makanya saya somehow presentable itu penting gitu ya, meskipun karena Yakub itu tertarik dengan orang seperti ini loh, Yakub itu. Tapi ya saudara tahu di dalam ceritanya bahwa ya nggak segampang itu ya, beautiful in form and appearance. Bukan berarti terus nggak ada masalah di dalam karakter, bukan berarti nggak ada masalah di dalam hubungan, bukan berarti jiwana semuanya pasti beres dan sebagainya. Kan Alkitab cuma ngomong beautiful in form and appearance gitu. Ini seharusnya khotbah ini lebih laki-laki sih daripada ke ini ya perempuan gitu. Cuma maksudnya dari perspektif perempuan ya jangan pikir kalau kita bisa memenangkan laki-laki dengan form and appearance. Terus setelah itu kita sudah mendapatkan segalanya. Memang betul kita bisa mengatakan seumur hidup Rachel itu mendapatkan cintanya Yakub ya, seumur hidup gitu. Tapi cintanya Yakub itu one thing ya. Kita harus lebih tertarik mendapatkan cintanya Tuhan bagaimana gitu. Kalau cuma mendapatkan cintanya suami gitu, cintanya suami, even seumur hidup kayak gitu. Terus apa gitu? Saya percaya istri-istri yang dimanjakan oleh suaminya itu betul-betul bahagia gitu. Karena itu pendidikan yang nggak benar gitu. Sekali lagi ya, saya nggak percaya cerita istri yang dikasih dalam pengertian sampai dimanjakan dan sebagainya, nggak ada teguran dan sebagainya, nggak ada. Itu bukan jadi istri yang bahagia gitu. Itu istri yang dibawa oleh suaminya jauh dari Tuhan sebetulnya gitu. Rachel ya, itu despite cinta kasihnya Yakub, tapi tetap dia urusan melahirkan ya itu bukan di dalam kuasanya Yakub. Yakub mau mencintai Rachel seperti apapun ya itu bukan bagian yang Yakub bisa masuk, itu bukan kuasanya Yakub sampai ke sana. Makanya dia sebel waktu saudara membaca di dalam ayat-ayat berikutnya gitu ya. Tapi kita belum sampai sana lagi. Di situ kan Rachel kan setelah melihat Leah mengandung anak, terus kemudian dia minta supaya Yakub memberikan kepada dia anak ya, maksudnya 30 ayat 1 gitu. Give me children or I shall die. Ini bukan sekedar ancaman biasa ya, maksudnya kalau sudah mengerti dalam konteks pada saat itu ya, itu perempuan menikah ya punya anak gitu. Kalau nggak punya anak itu berarti reproach gitu ya, itu ada seperti kayak kutukan yang ada pada dia. Terus kalau perempuan mengalami ini ya sudah mendingan mati saja memang gitu dalam konteks pada saat itu gitu ya. Kalau kita baca di dalam perspektif modern ini kayak kalimat ngancam yang bagaimana gitu. Tapi ini satu pergumulan hatinya Rachel yang memang nggak gampang. Tapi terus kemudian saudara melihat Yakub yang sangat mencintai Rachel pun juga bisa marah juga gitu. His anger kindled against Rachel and he said, "Am I in the place of God?" Saya ini di tempat di posisinya Tuhan, Allah
who has withheld from you the fruit of the womb. Kalimat ini penting ya, kalimat ini bukan cuma sekedar satu kalimat balasan defensif supaya Yakub bisa melepaskan diri daripada serangan itu gitu. Kadang-kadang kayak suami kadang-kadang kalau istri ngamuk kan langsung ngamuk balik gitu ya atau apa gitu ya. Bukan tinggi saudara nggak harus baca dalam bagian seperti itu. Maksudnya ini gambaran defensive statement gitu. Tapi lebih positif daripada itu yaitu sebetulnya mengencourage Rachel ya. Whether ini betul-betul intensinya Jacob atau enggak kita nggak tahu ya. Tapi pokoknya kita bisa baca gini, maksudnya bisa dipakai Tuhan di dalam cara seperti ini. Untuk membawa Rachel itu bukan bergantung kepada Yakub, tapi bergantung kepada Tuhan gitu. Makanya dia bilang, am I in the place of God? Kalimat itu penting sekali loh. Suami itu bukan Allah gitu, suami itu bukan Tuhan. Ya. Menjadikan suami jadi Tuhan, jadi Allah itu pasti persoalan gitu. Kita nggak bisa expect suami itu jadi Tuhan atau jadi Allah di dalam hal ini. Gitu. Dengan mengatakan kalimat ini ya, kalau Rachel meresepsi kalimat ini dengan benar, ya harusnya dia dibangkitkan gitu pergumulannya dengan Tuhan, imannya kepada Tuhan bahwa urusan mandul ya itu dia mesti settle dengan Tuhan, bukan settle dengan Yakub loh, bukan gitu. Karena di dalam kehidupan kita ya, kalau kita ini ya kita inilah kita ini orang berdosa ya, baik suami maupun istri. Seringkali nggak lepas daripada certain kekanak-kanaan, childishness gitu kan ya. Waktu dalam kesulitan kan kita sukanya itu blaming the other party gitu kan ya. Ini gara-gara lu gitu kan. Ini kalau anak-anak itu anak lu itu anak lu juga kan sebetulnya gitu. Tapi ngomongnya anak lu, kalau giliran dia juara kelas ya anakku gitu. Kalau dia dablek ya itu anak lu dan sebagainya. Kita kan memang suka kayak gitu ya. Lempar kesalahan itu kepada orang lain. Suruh orang lain itu yang tanggung jawab gitu. Dalam hal ini ya, Rachel itu melempar tanggung jawab itu kepada Yakub gitu. Padahal kalau pikir sederhana ya, bukan cuma pikir sederhana, Alkitab mencatat persoalannya pada siapa sih? Persoalannya ini kan mandulnya kan pada Rachel, bukan pada Yakub gitu loh. Persoalannya pada Rachel, bukan pada Yakub, bukan pada apa itu. Yakub yang mandul, tapi Rachel yang mandul. Ya, ada orang ini menikah terus kemudian nggak punya anak gitu ya. Wah, istrinya sedih, ngamuk-ngamuk dan sebagainya. Setelah diperiksa dua-duanya, ternyata persoalan istrinya gitu. Tapi sudah kadung jegal sama suaminya, kirain suaminya yang mandul, ternyata istrinya gitu yang persoalan. Ya, kira-kira seperti ini di sini ya. Maksudnya kita nggak tahu Rachel itu berapa introspektif di dalam hal ini ya. Mestinya dia bisa melihat bahwa Lea bisa mengandungnya kan dari Yakub. Berarti Yakub seharusnya nggak, mesti simple logic kayak gini ya. Kind of common sense. Tapi terus kemudian Rachel menyalahkan itu dan melemparnya kepada Yakub. Yakub marah di dalam hal ini bukan hanya, mungkin kalau di dalam posisi saya bisa marah kan, lu ini nggak logik kali ya. Orang saya punya anak dengan ya mandul siapa gitu mungkin tanggapannya kita secara bales-balesan secara apa ini namanya horizontal. Tapi kalimat Yakub ini ya, am I in the place of God who has withheld from you the fruit of the womb ya. Despite Yakub ini mengatakannya dengan marah ya. So, kita kalau sudah dengar kata marah, suami marah, bawaannya suka negatif aja gitu ya. Tapi ini kalimat sangat penting. Yakub itu bukan Allah, Yakub itu bukan Tuhan, dan bahwa itu Rachel mesti introspektif sendiri ya. Rachel mesti urus sendiri dengan Tuhan persoalannya, dan itu bukan persoalan dengan Yakub. Itu persoalan antara Rachel dengan Tuhan yang nggak bisa diselesaikan oleh Yakub. Itu bukan di dalam kuasanya Yakub di tempat ini ya. Jadi Rachel mesti bergumul ya bagaimana itu di dalam kemandulannya. Menarik, lebih komplikasi lagi kalau kita melihat ya. Di dalam Alkitab itu kan barren itu jadi mandul itu kan somehow motif gitu ya. Dan seringkali digambarkan secara positif gitu ya di dalam hal ini. Misalnya Sarah gitu kan, mandul ya. Terus kemudian dia bisa melahirkan. Melahirkan itu, mandul itu mau menyatakan apa ya? Kalau dari perspektif teologi reform ya sederhana jawabnya. Mau menyatakan bahwa itu betul-betul adalah anugerah Tuhan dan bukan karena kesuburan daripada orang itu sendiri gitu ya. Orang itu memang rahimnya baik dan telurnya baik dan sebagainya, tapi di dalam pengertian bisa melahirkan pun itu adalah anugerah Tuhan. Itu kalau Tuhan nggak memberikan berkat, orang bisa melahirkan, ya nggak bisa melahirkan. Jadi orang mesti sadar. Tapi kalau sudah melihat ya itu Sarah, terus kemudian Hana, ya
Hana, Elizabeth, ya ini Old Testament sampai New Testament, gambarannya kan ini kan orang-orang yang mandul ini kan memang mandul itu negatif gitu ya, tapi gambaran mandul terus kemudian menyatakan pekerjaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupannya jadi sangat positif gitu kan ya. Maksudnya orang-orang yang mandul ini ternyata adalah orang-orang bukan yang dibuang Tuhan, tapi yang Tuhan mau melakukan mujizat di dalam kehidupan mereka. Tapi di dalam kehidupan Rachel ya nggak segampang itu loh, karena yang diberikan yang melahirkan di sini kan Lea gitu kan ya. Sudah ngerti nggak ya komplikasinya gitu? Lain ceritanya kalau misalnya ya much more simpler ceritanya kalau misalnya nggak ada Lea, terus Yakob cuma menikah dengan Rachel dan Rachel tadinya mandul, tapi karena pertolongan Tuhan ya akhirnya terus kemudian dia bisa melahirkan juga. Nah waktu dia melahirkan ternyata yang dilahirkan oleh Rachel itu adalah apa itu yang akhirnya nanti menjadi nenek moyang Yesus Kristus yaitu Yehuda gitu misalnya. Ceritanya kan very smooth gitu ya. Nyambung sama ceritanya Sarah, Hana dan sebagainya gitu ya. Hana dan Samuel, terus Elizabeth Yohanes Pembaptis yang paling besar di antara semua nabi. Kan nyambung kan ceritanya kan smooth gitu ya. Tapi ini enggak gitu. Ini mandul dan ya dibiarin gitu. At least untuk sementara waktu dalam hal ini ya. Sulit ya, memahami pekerjaan Tuhan seperti ini sulit loh. Kita maunya gambaran yang mandul ya. Oke Tuhan saya mandul, saya tahu memang melahirkan bukan kekuatan saya. Saya berdoa, saya minta belas kasihan, Tuhan bikin kita hamil, terus hamil melahirkan. Thank you Tuhan, doksologi. Ya ini sepenuhnya adalah berkat Tuhan gitu kan ya. Kan simple ya ceritanya kayak gitu kan ya. Tapi kalau saudara baca dalam cerita Rachel, luar biasa complicated gitu ceritanya gitu. Jadi ini sebetulnya Tuhan ini ada di mana gitu ya. Tuhan ini di pihak siapa gitu kan ya. Tapi kalau bicara Tuhan di pihak siapa, saudara sudah salah tanya gitu. Karena cara kerja Tuhan itu bukan hitam putih, hitam putih kayak begitu. Totally dibuang, atau totally Tuhan berkenan, maksudnya totally berkati atau totally dibuang. Kalau dibuang ya berarti nggak ada anugerah sama sekali. Lalu terus kemudian kalau diberkati ya berarti nggak ada kemalangan sama sekali. Gambaran Alkitab nggak menggambarkan cerita seperti itu, so, especially di dalam bagian ini ya. Sekali lagi ya, Lea itu nggak pernah berhasil untuk memenangkan cinta kasihnya Yakub, dan itu seumur hidup gitu. Dan saudara mesti ada dalam kurungnya, ini juga di dalam kedaulatan Tuhan kan ya. Tuhan juga involve nggak di dalam bagian ini? Ya mesti dibilang involve juga loh gitu. Tuhan involve dalam memberikan Lea itu keturunan ya, dan keturunannya nggak tanggung-tanggung seperti Yehuda gitu misalnya ya, yang menjadi apa itu nenek moyangnya Yesus Kristus gitu, itu so glorious kan ya. Tapi persoalan nggak bisa mendapatkan cintanya Yakub itu nggak pernah diselesaikan oleh Tuhan gitu sampai akhir. Rachel nggak ada persoalan itu gitu, Rachel nggak ada persoalan itu, tapi dia ada persoalan lain lagi gitu. Kalau kita membaca di dalam cerita ini ya, ada pergumulan yang juga nggak gampang. Kalau mau tarik ke belakang sekali lagi ya, saya mau mengingatkan sekali lagi. Rachel bisa berpikir, sebetulnya ketemu sama Yakub dua ini siapa coba gitu kan ya. Kok cerita aku ini nggak mirip sama ceritanya ini ya Pak? Ya oke lah dia bukan, maksudnya dia apa ini, dia mantu ya. Tapi setelah itu kan dia terekspos sama ceritanya Yakub dan Ishak dan Ribka gitu. Dia kan bisa tahu cerita Ishak dan Ribka. Kok nggak mirip gitu sama cerita Ishak dan Ribka gitu. Kenapa mesti ada Lea dan sebagainya? Kenapa mesti ada Laban dan seterusnya yang memberikan Lea di situ ya. Saya balik ke ayat 17. Jacob loved Rachel and he said, I will serve you 7 years for your younger daughter Rachel. Laban said, it is better than I give her to you than I should give her to any other man. Stay with me. So Jacob served 7 years for Rachel and they seemed to him but a few days because of the love he had for her. Ini ya, kalau kita ada cinta, kalau kita mencintai yang panjang itu jadi pendek gitu seperti yang dihayati oleh Yakub ya. Tapi terus kemudian Yakub nggak mendapatkan apa yang dia mau gitu ya. Maksudnya barternya kan lah kerja 7 tahun. Memang betul sih Yakub menghayatinya seperti cuma a few days karena dia sangat mencintai Rachel. Tapi terus kemudian yang diberikan itu adalah Lea gitu. Ayat 22, so Laban gathered together all the people of the place and made a feast, pesta. But in the evening he took his daughter Leah and brought her to Jacob and he went into her. Laban gave his female servant Silpah to his daughter Leah to be her servant, and in the morning behold it was Leah.
And Jacob said to Laban, what is this you have done to me? Did I not serve you for Rachel? Why then have you deceived me? Ya ini Tuhan itu adil. Dia yang pernah menipu Esau, sekarang dia dibentuk Tuhan, dia sendiri juga mengalami apa artinya itu ditipu. Ya. Jadi Tuhan di dalam pengertian ini ya dia adil, dia membalas. Tapi Yakob tetap diberkati gitu. Yakob tetap adalah orang yang dicintai Tuhan, ya dikasih Tuhan. Ya dikasih Tuhan bukan berarti dilepaskan daripada segala ini ya. Apa itu keadilan gitu. Itu dua hal yang kita nggak harus benturkan di dalam hal ini ya. Laban terus kemudian argue, it is not so done in our country to give the younger before the firstborn. Complete the will of this one and we will give you the other also in return for serving me another 7 years. Ya Yakob menaati lagi ya melakukannya itu. Dia completed her week, setelah itu dia dapat Rachel dan setelah itu dia baru ini bekerja apa itu 7 tahun itu ya. Jadi dia mendapatkan Rachel terlebih dahulu, setelah itu baru dia bekerja. Unlike cerita pernikahan yang pertama, dia kerja dulu terus baru mendapatkan Lea gitu ya. Sekali lagi ya, di dalam kehidupan kita ya, kalau kita ini patternnya lebih banyak dikuasai, kita deliver jasa dulu, lalu kita berhak mendapatkan apa gitu sebagai imbalan jasa. Kita tuh banyak kecewaan ya gitu, bakal banyak kecewaan ya. Karena nanti yang diberikan kepada kita itu bukan Rachel tapi Lea. Maksudnya nggak sesuai dengan ekspektasi gitu ya. Waktu kita kerja, terus kita ekspektasinya ini, terus kemudian dikasih ternyata nggak cocok sama ekspektasinya kita gitu. Tapi persoalannya adalah, ya ini ya, pattern sudah salah terlebih dahulu. Maksudnya pattern ini sangat penting, apalagi kalau di dalam reform teologi. Kita bukan bekerja, terus kemudian berhak mendapatkan upah gitu. Tapi di dalam arti bahwa Tuhan mempercayakan kepada kita dulu, baru kita bekerja gitu. Mungkin saudara bilang, enggak kok di dalam perumpamaan talenta kan disuruh kerja dulu, baru setelah itu dapat upah, untung dan sebagainya. Saudara jangan lupa pertamanya juga emang modali kan juga Tuhan ya dalam hal ini. Maksudnya diberikan terlebih dahulu sehingga mereka bisa kerja. Setelah mereka kerja, apakah nanti akhirnya mendapat upah atau tidak gitu ya. Itu anggaplah sebagai sesuatu yang kita sudah terima duluan. Terus kemudian setelah itu tuh kita kerja. Saya ini ya, bocorin sedikit, tapi ini bukan hal yang confidential anyway. Tuh, Pendeta Stephen Tong itu di GRI itu mengatur saya itu hamba Tuhan itu di GRI itu dikasih uangnya itu di awal bulan, bukan di akhir bulan. Dapat dulu baru kerja gitu ya. Poinnya apa? Poinnya hamba Tuhan itu bukan pegawai gitu. Bukan pegawai itu dari dua sisi ya. Baik dari sisi jemaat awam jangan memperlakukan hamba Tuhan sebagai pegawai gitu ya. Tapi juga dari perspektif hamba Tuhannya, supaya dia mentalitasnya bukan pegawai. Sudah nggak maksudnya? Tapi kalau saudara kerja di company ya nggak bisa, ya memang gitu kan mami. Saudara bilang, enggak, saya mau kerja di company yang kasih dulu ya, nggak kayaknya susah lah, saudara kayak gitu. Maksud saya ada hal-hal di dalam dunia yang memang ya kita nggak bisa rubah gitu. Tapi poin yang saya mau sharing adalah ada certain beauty ya. Kayak misalnya saya sekarang lagi khotbah ini ya, ini saya sedang bayar utang. Nangkep nggak saya? Ini ibadah Tuhan sudah kasih terlebih dahulu. Saya selalu in the position of berutang gitu. Saya melayani itu saya in the position of berutang. Bukan saya deliver jasa, terus setelah itu terakhir ya, terus mana dong gajinya, kan saya entitled untuk dapat itu. Itu mentalitas pegawai namanya gitu. Tuhan itu mau memperlakukan kita itu bukan sebagai pegawai, sebagai budak kayak begitu. Sudah capek-capek berdoa, capek-capek belajar firman Tuhan, terus habis itu minta Tuhan memberkati apa gitu. Mentalitas kayak begitu tuh bukan mentalitas anak, bukan gitu. Itu mentalitas mirip seperti kayak cerita pernikahan Yakob yang pertama dengan Lea. Akhirnya merusut juga gitu kan. Maksudnya meleset. Maunya sih dapat siapa Rachel, akhirnya dapatnya juga Lea. Ya udah lu hitung-hitungan ya udah hitung-hitungan gitu. Yang lu layak dapat ini ibaratnya ya, bukan Rachel dengan kerja 7 tahun itu bukan Rachel, tapi Lea gitu maksudnya. Harga Rachel itu bukan 7 tahun. Tapi juga bukan 14 tahun ya. Yang menarik kan Alkitab itu tempatkan Rachel dikasih terlebih dahulu gitu loh. Ini saya bukan baca dari perspektif Rachel ya. Maksudnya how valuable she is dan betapa nggak berharganya Lea. Jangan dibaca kayak begitu loh, bukan gitu. Ini bicara teologis maksudnya ya. Rachel tuh nggak bisa dibeli gitu. Dan sebetulnya Lea juga bukan sesuatu yang dibeli gitu. Karena Yakob bukan mau beli Lea kan anyway gitu. Jadi
tapi let's say kita ngomong Rachel ya, karena kan temanya Rachel kita hari ini. Rachel itu bukan sesuatu yang bisa dibeli, bahkan juga bukan sesuatu yang bisa dibeli dengan 14 tahun kerja. Rachel itu cuma bisa diberikan dengan cuma-cuma gitu, dan itu bukan karena Yakub sudah kerja, tapi karena memang diberikan terlebih dahulu. Ya baru setelah itu di dalam kebahagiaan pernikahan itu Yakub boleh bekerja lagi, ya juga dengan sukacita setelah dia mendapatkan Rachel. Ayat 31 ya, sudah ini kan sebelumnya di dalam ayat 30 dikatakan he loved Rachel more than Leah. Siapa ini? Yakob ya. And served Laban for another 7 years. Besok kemudian Tuhan itu adil. Dia melihat kesulitan kita ya. Dia melihat penderitaan kita. The Lord saw that Leah was hated. He opened her womb, but Rachel was barren. Ada certain keseimbangan ya sini ya saudara. Itu dan ini mengencourage kita gitu. Maksudnya mengencourage di dalam dua sisi ya. Kita yang terlalu mujur nggak bisa semujur-mujurnya semuanya mujur sampai nggak ada kesulitan sama sekali. Kalau Tuhan biarkan kita masuk dalam keadaan seperti itu luar biasa bahaya, betul luar biasa bahaya gitu. Tapi kita juga nggak bisa terpuruk, nah sampai nggak ada kebaikan sama sekali yang kita alami. Maksudnya in the case of Leah gitu. Karena dia sudah nggak dicintai lah, ya misalnya ya sudah nggak dicintai oleh Yakub, nggak dikasih anak lagi sama Tuhan gitu ya, benar-benar diperas sampai susah-susahnya gitu ya. Ya bisa kolaps ya orang kalau kena pengalaman seperti ini. Tapi sudah melihat di situ Tuhan itu di dalam hal ini ya dia mengasihi Leah gitu. Tuhan tahu, Alkitab mencatat Tuhan itu tahu bahwa Leah itu dibenci. Alkitab pakai istilah benci loh di sini. Was hated. Itu bahasa Indonesia sama nggak? Nah itu kan bahasa Indonesia suka kayak gitu-gitu loh. Nah, iya bener, bahasa Indonesia itu kurang theological realistik. Nah enggak sih, ini memperindah suasana, kayak menyelamatkan Yakob nggak sejahat itu lah. Kalau bahasa Inggris itu apa adanya dalam hal ini ya. Maksudnya ini masalah ideologi sih. Tadi kita sudah ngomong kan ya, itu Yakob cinta kepada Rachel. Rachel itu menarik di dalam form and appearance. Bahasa Indonesia bilang sikap lagi. Ini bukan benci bahasa Indonesia loh, bukan terjemahannya maksudnya gitu, terjemahan Alkitab lah gitu. Di sini kalau sudah baca di dalam Alkitab, when the Lord saw that Leah was hated, ya nggak dicintai atau lebih tepat dibenci gitu, ya. Was not love ya, iya. Mungkin beda manuskrip kali ya, terus ya still pilihan apa itu? Pilihan manuskrip. Mesti cek lagi sih bahasa, saya bisa cek lagi bahasa aslinya gitu. Tapi yang nggak dicintai di dalam pengertian ya dia nggak mencintai seperti dia mencintai Rachel ya dalam hal ini. Lalu Tuhan itu membuka rahimnya, tapi Rachel was barren, ya Rachel was barren. Leah conceived and bore a son, and she called his name Reuben, for she said, because the Lord has looked upon my affliction. For now my husband will love me. Kasihan ya kalimat ini ya gitu. Sedih kita bacanya gitu. Keluarga ini nggak bisa lepas daripada beli-membeli gitu ya. Dan sudah baca ntar di dalam, mungkin kita nggak bisa baca terlalu banyak sampai itu ya. Tapi saudara yang tahu cerita buah dudaim itu kan lagi di situ kita membaca cerita transaksi kan ya. Itu misalnya hari itu gilirannya Rachel, tapi terus kemudian karena Rachel lihat itu si Ruben bawa buah dudaim itu dipercaya bisa menyuburkan, membereskan urusan infertilitas ya, iya bisa memberikan kesuburan gitu, bisa menjadi satu remedy terhadap kemandulan gitu. Makanya si siapa ini? Si Rachel insist ya, sudah kasih saya aja. Dan terus Leah kan benar-benar kasih, tapi dengan catatan hari itu Yakob itu dikasih ke Leah, bukan dikasih ke Rachel. Yang lebih heran lagi gitu ya, setelah Yakob pulang, Yakob ya mau-maunya digituin. Itu, aduh ini keluarga yang saling beli-membeli kayak gini, bahkan di antara suami dan istri pun beli-membeli gitu ya. Itu saudara kalau gitu sama suami gimana ya gitu misalnya. Kalau saudara bilang,
Ya hari ini boleh tidur sama saya, tapi besok saya dapat tas ini ya. Waduh kacau. Celaka ini kayak gini. Urusan beli-membeli terus habis itu suami juga ya nggak apa-apa. Oke. Let's do it. Itu kacau ya kayak gini ya. Tapi saudara baca, ini cerita kayak begini, dicatat apa adanya di dalam Alkitab loh. Maksudnya Alkitab tuh nggak malu ya, mencatat cerita-cerita kayak begini. Benar-benar cerita yang nggak dipikir gitu ya, bisa terjadi seperti ini juga dicatat oleh Alkitab gitu. Tapi ini saya balik lagi ke ayat yang ke-32 ya. Terus bilang, because the Lord has looked upon my affliction. Ini imannya Lea ya, jadi dia di dalam keadaan afflicted, di dalam keadaan yang susah, tahu dia bergumul di hadapan Tuhan. Tahu dari mana dia bergumul di hadapan Tuhan? Karena dia bisa mengucapkan because the Lord has looked upon my affliction. Ya. Maksudnya doksologinya itu keluar gitu. Ya. Tapi sebagai manusia ini kan ambivalen gambaran ini ya. Statement ini kita nggak bisa baca sebagai satu statement yang sepenuhnya sudah bagus ya, sebetulnya baik atau sepenuhnya jelek. Di sini kalimat pertamanya itu sangat-sangat oke ya. The Lord has looked upon my affliction. Tapi saudara perhatiin, for now my husband will love me. Gak akan kejadian itu kita tahu di dalam ceritanya. Maksudnya dia pikir dengan adanya anak yang dilahirkan dari kandungannya itu Yakob akan lebih mencintai Lea. Gitu. Kenyataannya tidak gitu. Yakob tetap mencintai Rachel ya, tidak ini gitu. Sedih ya. For now my husband will love me. Tidak ternyata. She conceived again and bore a son and said, because the Lord has heard that I am hated. Bahasa Indonesia apa? Aku tidak dikasihi lagi ya? Atau apa? And not love ya. Because the Lord has heard that I am hated. He has given me this son also. Indah ya. Maksudnya kalimat Lea itu yang dinaikkan di hadapan Tuhan. She called his name Simeon. Again she conceived and bore a son. Now this time my husband will be attached to me. Because I have borne him 3 sons. Therefore his name was called Levi. She conceived again and bore a son and said, this time I will praise the Lord. Therefore she called his name Judah. Then she ceased bearing. Kalimat ini ya, hopefully saya nggak over interpreting gitu. Tapi kalau sudah lihat itu di ayat 35, ini saya move ke Lea sekarang. Ada shift ya di situ ya. Sampai ketiga kalinya ya, dia masih bilang, now this time my husband will be attached to me. Ya, itu setelah 3 kali. Setelah keempat kali, this time I will praise the Lord. Ya. Saya nggak tahu sudah baca kalimat ini apa ya, perasaannya gitu ya. Satu sisi ya sedih gitu ya. Seperti kayak Lea sudah selesai gitu berharap untuk cinta kasihnya Yakub. Yakub nggak muncul lagi dalam bagian ini gitu ya. At least dalam bagian ini gitu. Tapi kalau secara positif ya, ini menanggapi dengan perasaan ya, campur aduk, perasaan antara satu sisi sedih itu maksudnya ya, sudah selesai lah kayaknya itu. Dan bukan cuma sudah selesai itu, Alkitab juga mencatat she's bearing, dia selesai melahirkan juga. Itu terakhir kalinya dia melahirkan dan still nggak bisa mendapatkan cinta kasihnya Yakub. Tapi secara positif kalau sudah baca ya ayat ini, this time I will praise the Lord gitu. Ini dia imannya makin matang gitu. Sekarang dia nggak berusaha lagi untuk mendapatkan cinta kasih daripada apa? Suaminya gitu ya. Tapi cukup ya, cinta kasih Tuhan itu cukup gitu. Dia berharap sampai sudah 3 anak mendapatkan cinta kasih suaminya, tapi suaminya tetap nggak ngasih dia gitu. Ya, belajar mencukupkan diri dengan cinta kasih Tuhan. This time I will praise the Lord. Luar biasa ya sudah ya. Itu at least dalam bagian ini ya. Kita nggak boleh tafsir bagian yang nggak ada di Alkitab kan ya. Tapi menurut kalimat ini ya. Menurut kalimat ini, Lea itu nggak dikuasai oleh kepahitan gitu maksudnya. Nggak tidak terhadap Tuhan. Dia berharap, ya normal lah. Maksudnya istri mana yang nggak berharap dikasih suaminya itu istri mana gitu. Tapi setelah berharap 3 kali dan dia menyaksikan dengan sakit, pasti sakit. Bagaimana Yakub itu mencintai Rachel ya, lebih daripada dia mencintai Lea. Alkitab bahkan mencatat dia itu dibenci gitu. Bukan cuma kurang dicintai atau tidak dicintai, terjemahan Inggris ESV, dia itu dibenci gitu. Di dalam gambaran ini ya, dia mencukupkan diri itu dengan cinta kasihnya Tuhan, dan dia memuji Tuhan. This time I will praise the Lord ya. Gak ada lagi kalimat ini ya Pak. Sekarang keempat sudah pasti dia benar-benar akan menerima, gak ada kalimat itu. Tapi dia juga gak keluar kalimat such as this time I will praise the Lord. Terus kemudian mengutuki Yakub gitu ya. Kurang ajar, sudah dihadapi sampai 3 kali. Saya sudah give up
dan saya nggak mau lagi nggak ada juga kalimat itu nggak ada. Yang ada adalah cuma kalimat this time I will praise the Lord gitu ya. Ya terus kemudian ayat yang kita baca tadi, when Rachel saw that she bore Jacob no children, she envied. Ya cantik ya boleh saja gitu ya, ada pergumulan tersendiri. Dan itu dari pihak Tuhan kan ya, karena Tuhan memang nutup ini nih rahim daripada Rachel gitu, dan dia membuka rahim dari Leah gitu. Terus ya Rachel nggak gampang dalam keadaan seperti ini ya, dia ada iri hati. Maksudnya simpel ya, kecantikan di dalam bentuk, di dalam di dalam appearance ya, di dalam paras itu bukan everything, for sure bukan everything gitu. Orang yang pikir dengan itu terus kemudian bisa memenangkan hati laki-laki itu rada konyol gitu maksudnya. Itu sangat-sangat gak bijaksana karena gak pernah ada dukungannya. Di dalam Alkitab sudah pasti gak ada dukungannya. Ini saya kayak kontradiktif, tadi saya ngomong be presentable gitu ya. Be presentable, sudah masih ingat gak ya? Sudah lupa ya, udah. Orang reform kalau ngomong be presentable langsung keluar kiri. Masuk kanan keluar kiri. Satu sisi kita perlu be presentable karena laki-laki itu memang seneng yang kayak gitu ya. Jadi jangan terlalu merusak pemandangan. Tapi sisi yang lain terlalu terlalu berharap cinta kasihnya laki-laki atau terutama dalam hal ini ya kebahagiaan di dalam hidup lebih tepatnya lah ya, lebih luas maksudnya bukan cuma cinta kasihnya laki-laki, kebahagiaan di dalam hidup dengan ini ya kecantikan paras dan bentuk tubuh dan sebagainya itu ya bukan jawaban final daripada kehidupan. Karena di sini kalau sudah membaca dalam ayat 1 pasal 30 dia ada dalam situasi yang sulit ya. She envied her sister. Ini kan ironi ya. Bahkan ironi kita nggak ada cukup waktu untuk bahas mungkin detail kayak begini. Saya agak sedikit kapan nggak apa-apa ya. Waktu yang buah Dudaim itu loh. Itu buah Dudaim kan supposedly dikasih siapa ini? Rachel supaya dia yang melahirkan gitu kan ya. Tapi malam itu waktu di barter Tuhan kasih keturunan lewat Leah lagi kan ya. Maksudnya how ironic gitu di dalam hal ini gitu. Kita belajar apa ya? Ya transaksi-transaksi dari human effort kayak gitu tuh nggak jalan gitu. Kalau saudara berusaha untuk memenangkan sesuatu dengan cara manusia, dengan bijaksana manusia, kita bukannya malah nggak dapet yang iya, malah dengan sakit harus menyaksikan, loh dia yang kehilangan buah Dudaim kok malah dia yang melahirkan. Saya sudah makan menurut cara resep manusia, kok malah bukan saya yang melahirkan. Situ malah kehilangan Dudaim, pas itu yang melahirkan gitu kan. Ntar lebih kacau lagi gitu. Dan seumur hidup kita bergumul di dalam ketololan kita ini mau pakai cara Tuhan menanti dengan sabar. Itu penyangkalan diri pasti gitu. Karena Tuhan kan nggak bisa didikte. Tuhan akan berjalan dengan bijaksananya, bukan dengan menurut saudara mau kan ya. Itu pasti ada penyangkalan diri gitu. Tapi cara Tuhan yang akan berhasil di dalam waktu Tuhan, dalam cara Tuhan, dalam bijaksana Tuhan. Atau kita nggak sabar, kita pakai cara kita sendiri. Buah Dudaim lah, atau apa gitu ya. Akhirnya dengan pahit, dengan sakit hati harus menyaksikan bahwa buah Dudaim is not the way gitu. Tapi Leah yang nggak ada buah Dudaim, kehilangan buah Dudaim, perhaps Ruben akan memberikan kepada mamanya atau Leah gitu ya. Itu pun juga akhirnya Tuhan masih bisa berbelas kasihan. Tuhan berbelas kasihan tanpa cara manusia, tanpa buah Dudaim. Ini seharusnya menjadi ini ya, menjadi lesson yang penting gitu untuk kita semua, supaya kita nggak mencoba dengan cara manusia, karena cara manusia itu hanya akan merusak, menghancurkan masalah. Ya setelah Jacob's anger kindled, terus kemudian then she said, here is my servant Bilhah, go into her so that she may give birth on my behalf, even I may have children through her. So she gave him her servant Bilhah as a wife, and Jacob went into her, and Bilhah conceived and bore Jacob a son. Then Rachel said, God has judged me, and has also heard my voice and given me a son. Bagus ya kalimat ini ya. Ini sekarang Rachel mulai ada pergumulan dengan Tuhan gitu. Ini God has judged me. Itu betul gitu. God has judged me di dalam pengertian ini ya.
Tapi ceritanya bukan berakhir sampai di sini gitu. Itu kesulitannya dia melahirkan ya. Dia berhasil mendapatkan cintanya Jacob yang gak di-share kepada Leah dan sebagainya. Those privilege gitu ya. Tapi juga on the other hand God's judgment, ya dikatakan Leah, God has judged me. Bahasa Indonesia apa ya? Tuhan telah menghakimi aku atau apa? Apa? Bukan. God has judged me. Apa? I see, ditafsir ke sana ya maksudnya ya. Oke, bisa juga sih ditafsirkan. Saya pikir ini kata judge memang di dalam pengertian ini ya, bisa ditafsir positif atau bisa ditafsir negatif ya. Kalau di sini ya, maksudnya keindahan daripada tafsiran bahasa Indonesia ya overwhelmingly positif gitu. Kalimat pertama dan kedua dua-duanya positif gitu ya. Tapi kalau kalimat ini ya, kalimat judge di dalam pengertian itu, menghakimi di dalam pengertian ini ya, memberikan kesulitan dan sebagainya. And has also heard my voice. Jadi judge-nya itu dalam pengertian yang gak enak gitu ya. Tapi ini bukan sepenuhnya loh gitu. Maksudnya ada keindahan juga di dalam tafsiran seperti ini. Sudah nangkep ya maksudnya ya? Masih bisa ngikutin ya? Sekali lagi ya. God has judged me. Tuhan itu menghakimi saya gitu. Maksudnya membuat hidup saya itu susah. Tapi gitu ya, ada tapinya. Tapi dia juga mendengar suara saya dan memberikan aku anak gitu. Ada? Has judged me itu kan sudah lewat gitu kan. Maksudnya has judged me. Dia sudah menghakimi aku gitu. Maksudnya pembentukan itu sudah terjadi dalam kehidupanku. Dan dia juga berbelas kasihan kepadaku. Dia juga mendengar suaraku. Jadi gambaran ini ya, kalau tafsirannya ke arah sini. Maksudnya gini, saya the beauty daripada tafsiran ini tuh gini. Satu sisi ya, kita ini mesti dewasa enough, dewasa untuk melihat bahwa Tuhan itu bisa mendidik kita, chastise kita, ya, mendisiplin kita, ya. Tapi terus kemudian jangan discourage soal gambaran Tuhan itu kayak Tuhan yang suka ngamuk terus gitu ya. Nah ini kan mulai paranoia kayak gini. Ya, nangkep ya. Tapi juga saudara bisa melihat Tuhan juga peduli juga dengan kehidupan kita gitu. Ini bukan schizophrenic ya, ini komplit namanya gitu. Nangkep nggak? Justru gambaran yang one-sided itu yang bahaya. Yang one-sided tadi yang pertama saya sudah bilang ya. Tuhan yang terus, kayaknya Tuhan itu kok bikin saya susah terus gak ada berhentinya gitu ya. Misalnya itu saudara bisa kehilangan iman nama kayak gitu. Terus gambaran tentang Tuhan itu begitu negatif gitu ya. Kayak Tuhan terus bawa kepada saya penderitaan demi penderitaan. Penderitaan lagi. Kalau saya lulus ya dari penderitaan dibawa kepada penderitaan yang lebih berat lagi karena saya harus naik kelas gitu. Itu saya paranoia kayak begitu, saya paranoia. Ini one sided gambaran kayak begini. Tapi gambaran one sided yang lain juga bahaya, yaitu apa? Kalau kita cuma bisa melihat Tuhan dan mengenal Tuhan itu sebagai Tuhan yang selalu mendengarkan suara kita gitu. Maksudnya nggak ada aspek chastisement, pendidikan, pendisiplinan. Itu nggak bisa diterima gitu. Semuanya mesti Tuhan yang memeluk, yang membelai dan sebagainya. Ini kan childish ya kayak gini. Gambaran ini kan gambaran kekanak-kanakan. Saudara punya anak, saudara tahu kan ya. Anak itu di dalam childishnya. Anak bisa childlike, bisa childish. Yang childlike ya kita belajar. Yang childish ya itu mengingatkan kelemahan kita juga gitu ya. Childishnya anak itu apa? Dia kalau dipeluk-peluk, dia selalu senang, dia bisa terima gitu. Kalau dia dimarahin kan dia bisa ngambek, bener kan? Ada anak yang dimarahin terus waktu dimarahin terus kemudian dia introspektif terus dia mikir kenapa ayah saya sedih seperti itu ya. Terus dia datang, Pak, so sorry, terus dia peluk, Pak, anaknya baru umur 2 tahun. Kayaknya nggak mungkin deh itu apa. Malah ada bahaya kali kayak gitu ya, kurang wajar gitu soalnya. Biasanya kalau anak masih kecil dia dimarahin dia yang bukannya sadar kenapa dia salah. Ya dia ngambek sudah gitu aja, nggak bisa ditegur soalnya anak kecil itu gitu. Ya orang besar kan juga ada yang kayak gini, sudah tahu kan dia nggak bisa ditegur, nggak bisa ditegur ngambek marah dan sebagainya. Itu benar-benar anak kecil gitu, kayak anak umur 2 tahun gitu. Tapi umurnya sudah lebih daripada 40-50 tahun, gimana sudah kayak gini nih. Balik lagi ke sini ya. Jadi kalau sudah terima tafsiran either way lah, sudah terima tafsiran yang seperti kayak bahasa Indonesia ya, maksudnya dua-duanya positif gitu, atau sudah baca yang ambivalen gini. Tuhan sudah pernah menghakimi saya, mendidik saya, mendisiplin saya ya. Mungkin ya di dalam hal ini mirip meskipun Alkitab nggak terlalu jelas mengatakan sama seperti waktu Yakub memberikan jubah apa itu yang indah pada Yusuf ya. Terus Yusuf perhaps rather kurang peka menikmati privilege jubah apa ini mahal di antara saudara-saudaranya tanpa sadar itu apa menimbulkan sakit hati dari apa ini
kakak-kakaknya ya, perhaps juga di dalam hal ini Rachel kurang sensitif ya, menikmati cinta kasih daripada Yakob, nggak terlalu sadar kesulitannya Lea dan sebagainya. Dan ya dia mandul, Tuhan memperhatikan Lea gitu. Itu kan semacam penghakiman juga dari Tuhan kepada siapa? Rachel gitu. Tapi terus kemudian Tuhan toh juga mendengar suaranya, given me a son. Tapi yang penting di sini maksudnya ini ini loh, bukan picture negatif atau positifnya terhadap Tuhan gitu ya. Tapi bahwa dia sudah berrelasi dengan Tuhan gitu. Dia tadi kan makso Yakub gitu kan ya. Yakub yang harus bertanggung jawab. Yakub bilang, saya ini Tuhan apa gitu. Dan itu agaknya menyadarkan Rachel ya bahwa urusan itu bukan dengan suami gitu. Urusan itu sebenarnya dengan Tuhan. Maka di sini dia bilang, God has judged me and has also heard my voice and given me a son. Dia nggak bicara tentang Yakub di sini, dia bicara tentang Tuhan. Therefore she called his name Dan. Rachel's servant conceived again and bore Jacob a second son. Then Rachel said, with mighty wrestlings I have wrestled with my sister and have prevailed. Nah ini sudah coba badin. Inilah hidup manusia. Naik turun dia. Tadi sudah bagus-bagus ngomong, God has judged me and has also heard my voice and given me a son. Ya. Maksudnya waktu pertama kali dapat. Yang kedua, spirit kompetisi keluar lagi. Nah kan, kapok lu gua menang lagi. Kali ini gue yang dapat lagi. Lu kan sudah tertutup kan gitu. Nah inilah keadaan hidup manusia gitu. Gak ada Tuhan di sini. Gak ada bicara tentang anugerah Tuhan di sini. Gak ada kata Tuhan. Yang ada adalah saya bergumul, saya bergulat ya. Saya bertarung dengan Lea dengan saudara perempuan saya dan saya menang. Ya, kompetisi maksudnya gitu. So she called his name Naphtali. When Leah saw that she had ceasing bearing children, she took her servant Silpa and gave her to Jacob as a wife. Ya, sama juga, tercobai juga gitu kan. Siapa takut gitu ya, gua sih memang nggak bisa lagi, tapi lupa ya, ada Silpa dan itu juga boleh diatur sebagai keturunan saya. Maksudnya masuk dalam kompetisi ini. Dan Leah's servant Silpa bore Jacob a son, and Leah said, good fortune has come. So she called his name Gad. Ya, good fortune has come. Saya mesti pelajari lagi, so ini arti good fortune ini apa ya? Maksudnya dalam tapi kalau kita baca dari perspektif modern, again nggak ada kata ini ya, nggak ada kata Tuhan, nggak ada Allah, good fortune, luck. Ya sebetulnya kita nggak terlalu terima konsep. Tapi siapa tahu istilah fortune di dalam Hebrew itu maksudnya always connected dengan ini ya, Tuhan. Maksudnya saya mesti pelajarin lagi bagian itu. Ya, in any case ini ya sudah melihat ini pertikaian daripada dua perempuan ini memang rumit ya. Salah satu hal paling rumit di dalam dunia ini adalah pertikaian perempuan gitu. Dan yang paling rumit mungkin pertikaian mantu dan mertua perempuan. Itu rumit ya. Di dalam hal ini sih pertikaian ya dua saudara gitu. Good fortune has come, so she called his name Gad. Leah's servant Silpa bore Jacob a second son, and Leah said, happy am I, for women have called me happy. So she called his name Asher. Secara keturunan deh, kalau sudah melihat di dalam ini ya, di dalam cerita ini Alkitab, kita tahu kan siapa ini Lea ini dia mempunyai keturunannya itu adalah Yehuda ya, salah satu yang paling penting gitu, dan itu sangat penting. Sudah berhenti ngomong, saya sudah ngomong di sini. Sudah, jangan ngomong lagi. Rachel ya, kalau sudah melihat itu dia melahirkan keturunan Yusuf ya, yang sangat penting juga di dalam kitab Kejadian kan itu berpasal-pasal dicatat tentang Yusuf, itu keturunan Rachel. Lalu terus kemudian Benyamin itu melahirkan Raja Saul, ya itu Raja Saul itu dari lainnya Benyamin gitu. Tapi mungkin keturunan yang paling penting itu adalah Paulus gitu. Saulus dari Tarsus itu keturunannya Rachel gitu. Maksudnya kalau mau melihat ya ini, intinya yang saya mau katakan adalah gini ya, Tuhan itu nggak bekerja dengan hitam putih ya, yang dikutuk apa seumur hidup, sudah nggak ada lama sama sekali lagi kita nggak bicara reprobate, of course ya, nggak bicara orang yang betul-betul ditolak. Kalau orang yang betul-betul ditolak ya gitu betul gitu.
seperti Kain misalnya. Itu pun Kain juga masih ada anugerah loh sebenarnya kalau kita baca ya. Tapi ini apalagi kita kan nggak bicara ini ya, reprobat atau elect di sini ya. Maksudnya nggak membicarakan dalam konteks Lea dan Rachel. Saudara nggak bisa melihat di dalam gambaran hitam putih ya. Kalau Tuhan sudah nggak berpihak, orang itu sengsara seterusnya selama-lamanya, sudah nggak ada belas kasihan lagi gitu ya. Itu lebih kepada gambaran kita yang sangat judgmental gitu terhadap orang lain. Kita maunya kayak gitu. Orang itu kalau sudah salah, terus nggak mengalami kebaikan Tuhan sama sekali. Lebih menyatakan kekejaman kita daripada naturnya Tuhan gitu. Itu satu ya. Terus kedua, juga bukan berarti orang yang diberkati Tuhan terus nggak ada kesulitan sama sekali di dalam hidupnya. Nah biasanya, jadi gambaran yang diberkati Tuhan terus mulus, sudah lancar. Gambaran yang nggak diberkati Tuhan nggak ada padanya, terus bawaannya terpuruk, nggak habis-habis. Kayaknya bukan gitu gambaran Alkitab. Kalau sudah melihat di sini kan gambarnya ini ya, kanan kiri. Maksudnya sekali lagi ya, Rachel itu beautiful dan itu pasti berkat Tuhan gitu. Tapi dia mandul. Lea on the other hand, dia nggak mandul ya, tapi dia matanya nggak berseri gitu ya. Dia sangat fertile ya, tapi dia nggak bisa mendapatkan cinta kasihnya Yakub. And dia dikasihi oleh Tuhan gitu. Dia mendapatkan keturunan seperti Yehuda gitu ya, nenek moyang Yesus Kristus. Tapi bukan berarti terus kemudian keturunan Rachel semuanya bajingan gitu misalnya ya. Enggak juga gitu. Maksudnya ada Saulus yang diubahkan menjadi Paulus, itu kemuliaannya Rachel juga. Tapi perhaps ya, mungkin bagian yang paling penting daripada Rachel yang dicatat dalam Alkitab yaitu tangisannya gitu. Tangisannya ya, kita membaca di dalam Yeremia ya. Yeremia. Lalu kita baca bagian ini ya. Kita baca di Yeremia berapa ya itu ya. Yang dikutip oleh Matius 2 ya. Kita buka Matius dulu ya. Matius 2 ayat 18 ya. Iya, itu kutipan daripada Yeremia 31 ayat 15 ya. Kita baca ini dulu ya, Matius 2 ayat 18 ya. Sudah tahu ini ya, waktu ini ya, Herodes membunuh anak-anak itu ya. Terus kemudian di dalam zaman Yesus, terus dikatakan di situ, Matius mengatakan, then was fulfilled what was spoken by the prophet Jeremiah. Tergenapilah apa yang dinubuatkan oleh Yeremia. Terus baca ayat 18 dong, satu orang. Matius 2 ayat 18. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rachel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Iya. Kalau saudara lihat di dalam konteks Yeremia ya, itu kita tahu bahwa Rachel in Genesis ya, maksudnya kejadian. Kejadian itu Rachel nanti itu dikubur di satu tempat, dan tempat itu ya, di dalam posisi itu adalah tempat yang secara geografis itu bisa menyaksikan keruntuhan daripada dua kerajaan waktu mereka masuk ke exile gitu. Maksudnya posisi grief Rachel itu dari poin itu ya, bisa menyaksikan kegagalan kolapsnya itu kerajaan utara ya, dan juga kolapsnya kerajaan selatan gitu. Waktu mereka ditawan ke mana ini? Ya Babel gitu. Itu yang kerajaan selatan ya. Kalau yang kerajaan utara itu Assyria ya. Jadi Assyria dan Babel. Nah itu Rachel menangisi dari kubur ya. Nasib daripada anak-anaknya yang tertawan masuk ke dalam pembuangan ya. Jadi secara tradisi ya, dan ini di-affirm sama Matius gitu, ada gambaran Rachel sebagai the lamenting mother gitu, sebagai ibu yang meratap ya. Dan waktu saudara membaca di dalam Matius, ini kalimat dikutip ya. Ini Matius mencatat ini sebagai penggenapan daripada apa yang sudah dicatat oleh Yeremia ya. Sebetulnya penggenapan terutamanya yaitu pada Yesus Kristus. Maksudnya Yesus Kristus mengakhiri ya mourningnya Rachel gitu dalam hal ini. Tapi bukan tanpa lamentasi, bukan tanpa pembunuhan daripada anak-anak itu. Nah, baca poin ini kan ya. Keselamatan datang ya kepada Israel, the end of exile, berhentinya masa pembuangan karena Yesus sudah datang pada Israel. Tapi juga disertai dengan ini loh, disertai dengan apa itu? Pembunuhan gitu, yang menggenapi apa yang sudah dikatakan di dalam Yeremia pasal 31 gitu.
Jadi tangisan Rachel, ya tangisan Rachel itu tangisan memang karena ada anak-anak Israel yang dibunuh gitu. Dalam hal ini dibunuh oleh Herodes, ya. Tapi ya kita mesti melihat di tengah-tengah keadaan yang luar biasa, tragedi seperti itu ya. Itu ada keselamatan yang sedang datang, yaitu Yesus Kristus. Perhaps ya, saya nggak overinterpreting pattern yang sama lagi di affirm gitu, seperti yang di dalam kehidupan Rachel kan ya. Maksudnya despite keadaan yang mandul dan banyak pergumulan dan sebagainya ya, sampai terakhir yang tadi kita belum ngomong, itu kan apa ini namanya, dia kan membawa ini ya, sudah tahu nggak cerita dia bawa apa itu berhalanya Laban ya. Tapi terus Yakub ngomong gitu, Yakub kan nggak tahu kalau itu Rachel bawa itu kenapa, karena mereka ini dua anak, Laban itu pelit orangnya gitu ya, jadi ini anak nggak dikasih warisan gitu. Jadi Rachel ini pikir dia ambil yang paling berharga yaitu itu berhalanya itu paling berharga sebagai milik warisannya. Nggak tahu ini celaka gitu. Terus kemudian si Yakob kan nggak tahu menahu kalau Rachel ini mengambil itu. Dia pikir nggak mungkin, siapa yang mau mengambil itu kan? Ini kan keluarga yang percaya kepada Yahweh. Terus dia mengeluarkan kalimat, siapa yang ditemukan di situ ya dia akan mati gitu. Dan betul saja setelah Yakub mengatakan kalimat itu nggak lama lagi, setelah Rachel melahirkan anak terakhir dan dia benar-benar mati gitu kan ya. Jadi kalau sudah lihat kehidupan Rachel gitu ya, berakhir dengan gambaran tragedi seperti ini ya. Tapi selalu ada ambivalen dalam arti satu sisi kehidupan yang susah ya, terakhir mengalami kematian seperti kayak nubuatannya Yakub tergenapkan ironically di dalam diri istri yang dia cintai gitu. Ini mirip seperti kayak Romeo and Juliet atau apa gitu ya. Di dalam Alkitab sudah ada loh cerita kayak gini gitu. Mungkin poin ini jarang dibahas gitu ya. Ini kan istri yang dicintai, tapi dia yang mengeluarkan kalimat kayak gitu, akhirnya betul-betul kejadian dan Rachel itu mati gitu. Despite keadaan tragedi kayak gini ya, itu ada berkat Tuhan gitu. Atau kalau di dalam zaman ini ya, Herodes ya, despite ada banyak tuh anak-anak umur 2 tahun yang mati gitu ya, Rachel itu menangisi dan tetap menangisi ya. Kita melihat ada keselamatan yang sedang datang gitu. Di dalam Alkitab kalau sudah membaca, gambarnya nggak selalu putih semuanya tanpa hitam, tapi juga bukan semuanya hitam tanpa putih gitu. Perhaps seperti yang dikatakan Calvin ya, dunia ini memang fallen, gitu, penuh dengan penderitaan, affliction, kesulitannya. Yet despite the fallenness of our world, kita bersyukur masih ada anugerah Tuhan. Gitu. Anugerah Tuhan itu seharusnya mengingatkan kita bahwa kita ini menuju kehidupan yang akan datang. Gitu. Jangan waktu kita mengalami anugerah Tuhan, saudara pikir ini sudah surga gitu ya, nanti lupa diri gitu. Ingat ya, itu Rachel itu cantik tapi dia mandul gitu. Di dalam cerita Alkitab kita selalu diingatkan oleh Tuhan bahwa anugerah Tuhan itu cukup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa, dominated by the power of sin ini ya. Anugerah Tuhan itu cukup untuk memelihara kehidupan saudara dan saya. Mari kita tutup doa. Tuhan, kami bersyukur kami bisa belajar lewat tokoh-tokoh di dalam Alkitab, dan kiranya Tuhan terus menolong kami untuk mengenal karakter Tuhan, natur Tuhan, atribut Tuhan melalui interaksi dengan orang-orang berdosa yang dicatat di dalam firman Tuhan. Kami sendiri bisa belajar daripada mereka, kerumitan pergumulan hidup manusia, kerumitan kehidupan ini sendiri, dan juga kesederhanaan Tuhan yang hadir dan mau campur di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau meneguhkan iman kepercayaan kami, pengharapan dan cinta kasih kami kepada Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin.